Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, perkenalkan aku Raudatul Alawiyah Ummu Salma Fadel dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini aku akan menyampaikan materi hukum dagang terkait dengan jual beli perusahaan dan surat berharga. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah jual beli. Namun, apakah teman-teman tahu jual beli itu timbul disebabkan karena apa? Nah loh, masih banyak kan yang belum tahu? Yuk kita belajar terkait dengan jual beli perusahaan ditinjau dari aspek hukum dagang. Lahirnya jual beli disebabkan adanya suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Secara umum, definisi jual beli tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata, yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa saat kita melakukan jual beli, maka kita telah melakukan suatu transaksi yang timbul karena adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Sehingga jual beli perusahaan ialah jual beli yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana penyerahan barangnya menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat-syarat khusus yang pembayarannya biasa dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen atau surat berharga. Nah, timbul lagi nih pertanyaan teman-teman, kapan sih terjadinya jual beli perusahaan? Jual beli perusahaan itu terjadi saat tercapainya kesepakatan antara dua belah pihak terkait dengan barang beserta harganya, meskipun belum ada penyerahan benda atau pembayaran. Hal ini berlaku asas konsensualisme. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam jenis jual beli. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu ada berapa macam jenis jual beli yang diatur dalam KUH Perdata? Ya, benar sekali teman-teman. Secara umum di dalam KUH Perdata mengatur adanya 3 jenis jual beli. Yang pertama diatur dalam pasal 1462 KUH Perdata, mengatur tentang jual beli dengan percobaan. Yang kedua dalam pasal 1464 KUH Perdata, mengatur tentang jual beli dengan uang panja. Dan yang terakhir yaitu jual beli antar suami istri diatur dalam pasal 1467 KUH Perdata. Setelah dilakukannya jual beli, maka harus ada harga beli yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam pasal 1465 KUH Perdata. Ketika kita telah melakukan transaksi dan telah mencapai kata sepakat, maka jelas akan ada resiko yang harus ditanggung antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini diatur dalam pasal 1460, 1461, dan 1462. Dalam pasal 1460 menjelaskan jika barang yang dijual itu berupa barang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Selanjutnya yaitu pasal 1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut besar, jumlah, dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur. Pasal 1462 menjelaskan jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham bukan terkait dengan jual beli perusahaan dan ada berapa macam jenis jual beli itu? Sekarang kita masuk ke surat berharga yuk, let's go! Di dalam KUHD itu sendiri tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan definisi surat berharga. Namun, ada beberapa undang-undang yang menjelaskan definisi surat berharga itu apa. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Adapun fungsi dari surat berharga itu sendiri yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk mengalihkan hak, sebagai alat bukti perikatan dasar, dan sebagai alat atau sarana berinvestasi. Ada yang tahu nggak kasus di atas itu kasus yang berkaitan dengan apa? Ya, benar sekali. Kasus di atas itu adalah kasus berkaitan dengan jual beli. Kasus ini melibatkan PT Aneka Tambang Tbk dan Budi Said, seorang presiden Surabaya. Konflik ini dimulai pada tahun 2018, di mana pada saat itu Budi Said yang merupakan pemilik PT Trijaya Kartika Group tergiur dengan program potongan harga emas yang disampaikan oleh Eksi Anggraini.
Sehingga pada saat itu Budi Said memutuskan untuk membeli 7 ton emas antam dengan harga 3,5 triliun rupiah. Namun jumlah emas yang datang kurang dari permintaannya, emas tak kunjung datang. Merasa dirugikan, Budi Said pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 7 Februari 2020. Dari kasus tersebut dapat kita analisis bahwa pihak yang terikat dengan perjanjian yaitu Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraini selaku penjual. Namun jika kita mengacu pada pasal 1367 KUH Perdata, maka PT Antam tetap harus bertanggung jawab dikarenakan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya PT Antam mempunyai hubungan hukum dengan Wisdianto dan Ahmad Purwanto sebagai karyawannya dan sebagai tergugat. Seharusnya tuntutan ganti rugi hanya ditunjukkan kepada Eksi Anggraini selaku broker dan kepada oknum karyawannya saja. Itulah materi terkait dengan jual beli perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.